Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendradi, NPM 2108260068 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan mind maps pada blog Growth and Development, di mana saya mengambil judul Sindroma Geriatri. Sindroma Geriatri ini kita awali dari klasifikasi usia menurut WHO, di mana WHO mengklasifikasikan usia atas beberapa bagian. Yang pertama, anak-anak itu mulai dari usia 0 hingga 17 tahun, lalu pemuda 18 hingga 65 tahun, setengah baya 66 hingga 79 tahun, orang tua 80 hingga 99 tahun, old itu lebih dari 100 tahun. Departemen Kesehatan Republik Indonesia terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, dari balita itu mulai dari 0 hingga 5 tahun, lalu kanak-kanak 6 hingga 11 tahun, remaja awal 12 hingga 17 tahun, remaja akhir 18 hingga 25 tahun, dewasa awal 26 hingga 35 tahun, dewasa akhir 36 hingga 45 tahun, lansia awal 46 hingga 55 tahun, lansia akhir 56 hingga 65 tahun, dan manula lebih dari 65 tahun. Nah, lalu kita masuk ke dalam definisi sindroma geriatri. Sindroma geriatri didefinisikan sebagai sekumpulan kondisi medis maupun masalah kesehatan yang dialami oleh lansia akibat proses penuaan. Sindrom ini menyebabkan lansia mengalami penurunan fungsi tubuh secara fisik dan psikis, yang kemudian menyebabkan mereka kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Sindroma geriatri terbagi atas 14 poin utama, di mana 14 poin inilah yang menjadi mengapa disebut dengan sindroma geriatri. Sindroma geriatri disebut juga dengan 14 I. I yang pertama yaitu instabilitas. Instabilitas merupakan gangguan kestabilan yang membuat seseorang lebih berisiko jatuh. Lalu ada imobilitas, merupakan keterbatasan seseorang untuk berpindah tempat. Lalu ada intellectual impairment, yaitu gangguan memori atau fungsi otak yang juga diketahui dengan fungsi kognitifnya yang juga terganggu. Lalu ada inkontinensia. Inkontinensia terbagi atas dua. Ada inkontinensia urin dan inkontinensia API. Inkontinensia urin merupakan ketidakmampuan lansia untuk menahan buang air kecil. Sedangkan inkontinensia API, ketidakmampuan seseorang untuk menahan buang air besar. Selanjutnya ada isolasi, yaitu munculnya gangguan psikologis berupa kesedihan yang mendalam hingga depresi, yang membuat seseorang lansia enggan untuk bersosialisasi seperti dahulu. Lalu ada impotensi. Impotensi merupakan gangguan seksual pada pria maupun wanita. Artinya, pada orang lansia telah terjadi penurunan gairah untuk melakukan hubungan seksual. Lalu ada imunodefisiensi. Imunodefisiensi atau penurunan kekebalan tubuh dapat meningkatkan seseorang terkena suatu infeksi. Artinya, pada orang lansia pasti akan mengalami penurunan imun yang menyebabkan suatu infeksi. Lalu ada impairment of vision or hearing. Impairment of vision or hearing ini berupa gangguan, baik itu penglihatan maupun gangguan pendengaran. Hal ini sangat awam terjadi pada orang lansia, dikarenakan organ-organ tubuhnya sudah lama dipakai, sehingga telah terjadi gangguan yang menyebabkan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Lalu ada inanisi. Inanisi adalah suatu gangguan nafsu makan hingga menyebabkan seseorang ini mengalami malnutrisi. Lalu ada impecunity atau kemiskinan. Hal ini wajar terjadi karena pada lansia pasti mengalami pensiun, artinya sudah tidak bekerja lagi, dan otomatis pendapatan mereka juga akan berkurang. Pendapatan berkurang berujung kepada kemiskinan. Lalu ada iatrogenik. Iatrogenik merupakan suatu gangguan akibat obat-obatan ataupun karena tindakan medis yang terjadi pada geriatri. Lalu ada infeksi. Infeksi ini adalah bagian dari imunodefisiensi. Artinya orang dengan imunodefisiensi akan terkena suatu infeksi. Lalu ada insomnia. Insomnia merupakan perubahan siklus tidur yang terjadi pada orang lansia, di mana pada awalnya orang tidur lebih cepat, maka bangun lebih cepat.
Namun pada orang lansia, tidur lebih lama namun bangunnya dapat lebih cepat. Lalu ada impaction. Impaction ini adalah sulitnya BAB akibat penurunan aktivitas fisik, penurunan makanan berserat, kurang minum, dan akibat obat-obatan. Ini adalah 14 I yang sering terjadi pada lansia atau geriatri. Lalu kita berlanjut kepada komplikasi yang sering terjadi pada geriatri. Saya merangkum setidaknya ada 5 komplikasi yang sering terjadi pada geriatri. Yang pertama, mengalami penurunan kemampuan anggota gerak, di mana kondisi ini biasanya terjadi karena semakin minim aktivitas fisik yang dapat membuat lansia menggerakkan tubuhnya. Biasanya ini terjadi karena lansia harus beristirahat di atas tempat tidur karena masalah kesehatan. Kondisi tersebut bisa terjadi karena banyak hal, mulai dari masalah penglihatan, gangguan pendengaran pada lansia, refleks tubuh yang sudah tidak sebaik saat masih muda. Bahkan lansia mungkin saja bisa jatuh karena memiliki masalah pada keseimbangan tubuhnya. Lalu jatuh dan patah tulang. Seperti yang saya bilang tadi bahwa orang dengan lansia pasti akan mengalami instability, artinya ketidakseimbangan dalam berjalan ataupun menopang tubuh. Maka akan terjadi dengan mudah patah ataupun jatuh pada orang lansia. Selanjutnya, pada lansia juga umumnya akan terjadi yang namanya mengompol atau inkontinensia. Menurut National Institute of Aging, inkontinensia urin artinya ketidakmampuan untuk menahan keluarnya urin pada saat yang tidak tepat dan tidak diinginkan. Kondisi ini lebih sering terjadi pada lansia wanita. Kondisi ini tidak sederhana itu. Pasalnya, inkontinensia urin ternyata dapat menimbulkan masalah kesehatan lain. Salah satu contohnya adalah dehidrasi karena pasien cenderung mengurangi minum akibat takut mengompol. Lalu ada demensia. Demensia meliputi penurunan fungsi kognitif, berkurangnya daya ingat, perubahan perilaku, dan masalah pada fungsi otak lainnya. Oleh sebab itu, demensia dapat mengganggu aktivitas sehari-hari lansia. Komplikasi yang tersering selanjutnya adalah delirium. Delirium hampir sama dengan demensia. Ia merupakan gangguan mental yang biasanya menyebabkan kebingungan akut pada penderitanya. Saat mengalami delirium, lansia biasanya kehilangan kesadaran akan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini biasanya muncul dalam waktu yang sangat cepat, bisa hitungan jam hingga hari. Setelah kita mengetahui mulai dari definisi, jenis, dan juga komplikasi, kita juga harus mengetahui bagaimana keluarga dalam merawat geriatri. Saya membuat beberapa poin bagaimana seseorang keluarga itu harus memperhatikan geriatri yang dirawat di rumah. Yang pertama harus diketahui mulai dari dukungan emosional, di mana keluarga memberikan dukungan emosional kepada pasien geriatri, membantu mereka merasa dicintai, dihargai, dan tidak merasa kesepian. Hal ini penting untuk kesehatan mental dan emosional mereka. Lalu perawatan harian, di mana anggota keluarga seringkali bertanggung jawab atas perawatan sehari-hari seperti membantu mandi, berpakaian, makan, dan aktivitas lainnya. Mereka juga dapat membantu mengelola obat-obatan dan memantau kondisi kesehatan pasien. Lalu, koordinasi dengan tenaga medis, di mana keluarga sangat berperan sebagai penghubung antara pasien dan tenaga medis. Mereka yang membantu menjelaskan kondisi pasien, mematuhi rencana perawatan, dan mengikuti instruksi dari dokter ataupun pelayanan medis lainnya. Seorang keluarga harus sangat mendukung finansial daripada geriatri, karena keluarga seringkali menyediakan dukungan finansial untuk perawatan medis dan kebutuhan atau harian pasien geriatri, termasuk biaya rumah sakit, obat-obatan, dan alat bantu medis lainnya. Keluarga juga harus membantu geriatri dalam pengambilan keputusan, di mana dalam beberapa kasus pasien geriatri mungkin tidak mampu membuat keputusan sendiri. Keluarganya dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait perawatan, kesehatan, dan pilihan hidup lainnya. Keluarga juga harus membantu peningkatan kualitas hidup pada geriatri. Keluarga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien geriatri dengan melibatkan mereka dalam kegiatan sosial, rekreasi, dan aktivitas yang mereka nikmati sehingga mereka tetap aktif dan terlibat dalam aktivitas kehidupannya. Inilah poin-poin yang bisa saya sampaikan.
tentang sindroma geriatrik. Referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map tentang sindroma geriatrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.